Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah salah jika seseorang mencari kekayaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama membaca sebuah kutipan di dalam buku My Life Today, halaman 116 paragraf yang ketiga. Allah yang memberi kuasa pada manusia untuk memperoleh kekayaan, dan Ia telah mengaruniakan kesanggupan ini, bukannya sebagai suatu cara memuaskan diri sendiri, melainkan sebagai jalan mengembalikan miliknya sendiri kepada Allah. Dengan tujuan ini, tidaklah salah mencari kekayaan itu. Uang haruslah didapat dengan cara bekerja. Tiap orang muda haruslah dididik supaya tetap rajin. Alkitab tidak menyalahkan seorang pun untuk menjadi kaya jika ia mendapat kekayaan itu dengan jalan yang jujur. Kekayaan akan menjadi berkat jika kita memandang hal itu sebagai milik Tuhan, diterima dengan ucapan syukur, dan dengan ucapan syukur pula mengembalikannya kepada si pemberi. Saat kita membaca kutipan tersebut, kita tahu bahwa tidak salah dalam mencari uang ataupun kekayaan. Tetapi masalahnya, apa yang menjadi tujuan kita untuk bisa memperoleh kekayaan? Apakah itu digunakan untuk kesenangan diri kita sendiri? Ataukah itu untuk kemuliaan Allah? Dan jika kita mempunyai sebuah tujuan di dalam mencari kekayaan, yaitu hanya untuk memuaskan diri sendiri, maka itu adalah sesuatu yang salah. Dan ingatlah bahwa sebenarnya uang itu tidak lebih berharga ataupun bernilai daripada pasir. Mari kita baca kutipannya di dalam buku yang sama, My Life Today, halaman 116 paragraf yang keempat. Dikatakan demikian. Tetapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali kalau digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus. Uang ini akan bernilai, akan begitu berharga jika kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus. Karena akan ada waktunya bahwa semuanya ini sudah tidak lagi berguna. Mungkin kita bertanya, kapan ini semua tidak berguna? Saya ingin membacakan dari buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 205 paragraf yang kedua. Saya melihat bahwa kalau ada yang memeluk harta bendanya dan tidak bertanya kepada Tuhan apa tugas mereka, maka ia tidak akan memberitahukan tugas itu, dan mereka akan diizinkan untuk menyimpan harta kekayaan mereka. Dan pada masa kesusahan itu akan muncul di hadapan mereka bagaikan sebuah gunung yang akan menimpa mereka. Lalu mereka akan mencoba untuk menjualnya, tetapi tidak bisa lagi. Tetapi jika mereka ingin diajar, maka ia akan mengajar mereka kapan itu harus dijual dan berapa harus dijual. Jadi pada masa kesusahan, ini semuanya pada akhirnya tidak berguna. Dan marilah mulai dari sekarang kita bertanya kepada Tuhan. Jika kita diberikan talenta, jika kita memiliki uang begitu banyak saat ini, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan harta yang Tuhan titipkan kepada saya sebelum semuanya ini terlambat. Di dalam buku yang sama, Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 205 paragraf yang ketiga dikatakan, sudah terlambat sekarang untuk bergantung pada kekayaan dunia. Tidak lama lagi rumah-rumah dan tanah tidak akan berguna lagi bagi siapapun, karena kutuk Allah akan semakin parah menimpa bumi ini. Seruan datang di dalam Lukas 12 ayat yang ke-33.
Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Pekabaran ini harus dipegang teguh, mendesak hati orang banyak, agar harta benda Allah sendiri bisa dikembalikan kepadanya melalui persembahan-persembahan untuk memajukan pekerjaannya di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, satu ayat terakhir yang ingin saya bagikan dan sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18, firman Tuhan menasihati kita, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa tidak salah mencari kekayaan, tetapi apa tujuan kita di dalam mencari kekayaan? Dan biarlah setiap harta benda yang Tuhan sudah titipkan kepada kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa tugas kita? Apa yang harus saya lakukan dengan harta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita? Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.